Shalom, kerinduanku church. Bisa lebih semangat lagi dong. Shalom. Shalom. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu dahsyat, amin. Ada banyak berkat, ada banyak sukacita, ada banyak mukjizat saudara, ada banyak uang. Woi mantap saudara. Sama-sama saudara kasih salam kiri kanan saudara. Kasih senyum yang terbaik. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Bilang saudara, puji Tuhan saya senang duduk di samping kamu. Walaupun hari ini jadwalnya nggak ada nama saudara. Karena kami sedang membangun, gereja ini sedang membangun untuk bukan berarah kepada figur. Tapi berarah kepada Tuhan Yesus. Makanya saudara ada banyak orang yang DM dan WA saya, Pak Pendeta yang jam berapa? Pak Pendeta yang jam berapa? Saya tidak jawab saudara. Karena saya pengen saudara ke gereja bukan karena pendetanya, tapi karena Tuhannya. Saya selalu bilang sama saudara, saya pengen menggembalakan domba yang tiap hari, tiap minggu makin dewasa ikut Tuhan. Kok aminnya makin lemas saudara? Amin. Jadi saudara akan mulai melihat tahun depan akan mulai ada banyak hanya jam ibadah. Tetapi namanya tidak akan mulai ada saudara. Tahun depan akan mulai banyak pelan tapi pasti. Tapi sebagai clue percayalah saudara, saya akan terus melayani saudara. Saya akan terus melayani saudara. Jadi saudara datang dan carilah Tuhan dimanapun saudara berada. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari angkat tanganmu dan terimalah berkat saudara. Mari sama-sama kita akan belajar. Kita masuk kepada bagian akhir dari sebuah tema besar gereja ini. Living Prayer, doa yang hidup. Dan saya beri judul di minggu yang terakhir ini adalah doa yang tidak pernah menyerah. Doa yang tidak pernah menyerah. Persistency prayer atau persistent prayer. Doa yang tidak pernah menyerah. Bilang kiri kanan saudara, jangan menyerah atas doamu. Bilang saudara. Amin. Mungkin hari-hari ini saudara udah mulai capek berdoa. Mungkin hari-hari ini saudara sudah mulai males berdoa. Mungkin hari-hari ini saudara sudah mulai berpikir, udah puluhan tahun ya aku doa. Gak dijawab-jawabnya aku sama Tuhan. Itu pasti orang Batak yang doa saudara ya. Mari kita akan belajar apa sih hakikat doa. Yang pertama doa adalah senjata. Minggu lalu saya bilang doa adalah senjata. Yang kedua doa adalah benteng. Doalah yang membentengi kita. Bukan uang yang membentengi kita. Bilang amin. Yang ketiga doa adalah jalan keluar dan doa adalah berkat. Sama-sama bilang sama saya ketika saya berdoa ada jalan keluar. Sama-sama bilang sama saya ketika saya berdoa ada berkatnya itu. Kurang Batak, ada berkatnya itu. Doa adalah hiburan, kelegaan, sukacita dan damai sejahtera. Katakan amin. Waktu kita berdoa, kita tahu isi hati Tuhan. Waktu kita berdoa, kita beroleh kekuatan. Suatu hari ada seorang anak kecil berdoa dengan suara nyaring. Dia doa kenceng banget saudara. Sampai satu rumah dengar saudara. Dan mamanya bilang begini, gak usah doa teriak-teriak. Emang Tuhan tuli apa? Doa pelan aja Tuhan dengar. Anaknya ngomong gini, iya mah Tuhan mah dengar. Tapi papa gak dengar. Maka saya harus doa teriak-teriak supaya papa kasih saya sepeda baru. Doa bukan soal volume. Doa adalah soal hati. Sama-sama bilang sama saya soal hati. Nah bagaimana cara berdoa yang benar? Sikap doa yang benar. Secara Alkitab terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah doa secara fisik dan doa secara hati. Sikap secara fisik dan sikap secara hati. Secara jasmani dulu kita lihat saudara. Banyak orang bingung mengenai postur tubuh dalam doa. Bapak Ibu, doa tidak terpaku pada satu posisi. Dalam Alkitab, doa dapat dilakukan dengan berdiri atau duduk, berlutut atau bertelut, berjalan atau sambil nyetir mobil. Pesan saya kalau sambil nyetir mobil, buka mata. Karena kalau tutup mata, pas amin, langsung jumpa Bapak di surga. Jadi doa Bapak Ibu bisa mengangkat tangan atau enggak angkat tangan. Bisa sujud,
bisa dan berbagai macam. Secara fisik. Intinya doa adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan soal pejamkan mata atau buka mata. Bukan soal tutup mata atau buka mata. Saudara bisa pagi-pagi olahraga, jalan di sekitar komplek sambil ngomong sama Tuhan. Itu doa. Saudara bisa sambil masak, sambil ngomong sama Tuhan. Tuhan, kirim dululah duit itu. Itu apa namanya? Itu minta. Sekarang sikap rohani. Bilang kiri kanan saudara, lu ketawa-ketawa aja bilang saudara. Jangan sok. Akhir bulan ya udah gajian dong. Kok curhat? Mau ngetes aja? Belum. Ada yang bilang belum. Minggu pertama belum, minggu kedua belum. Kok belum gajian? Saya nganggur Pak, pantas. Yang kedua adalah sikap hati dalam berdoa. Yang pertama, ketika kita berdoa, Bapak Ibu, adalah sikap hati yang benar adalah rendah hati. Ada orang doa aja sombong. Tuhan, kalau Tuhan gak tolong, awas. Tuhan bilang ini murid, anak, atau debt collector ini orang. Sikap hati. Orang berdoa, Bapak Ibu, jangan menyombongkan kesalehannya. Tuhan, aku udah puasa. Tuhan, aku udah nyumbang. Tuhan, aku udah pelayanan, masa gak ditolong? Tuhan bilang, kalau kamu gak nyumbang, itu juga dari duitku uangnya. Kalau kamu gak pelayanan, batu pun bisa kusuruh melayani. Yang pertama, sikap hati dalam berdoa harus rendah hati. Kita datang kepada Raja di atas. Kamu kalau ketemu Pak Prabowo gimana? Belum pernah, saya juga belum sih. Kenal sama Pak Prabowo? Kenal, pertanyaannya dia kenal gak sama kita? Yang kedua adalah hati yang tulus. Jangan berdoa untuk dilihat orang atau pamer. Ada orang kalau doa di depan umum, suara langsung berubah. Biasanya doa sembarangan di depan umum. Oh Tuhan, Engkaulah pemilik panggilan yang sempurna. Bilang kiri kanan kalau doa gak usah pamer, bilang. Bilang sama yang bareng, bilang. Berikutnya yang ketiga, kalau berdoa hati harus percaya. Berdoa bukan dengan kekhawatiran, tapi berdoa dengan iman. Yang keempat, berdoa harus dengan hati yang mengampuni. Sama-sama bilang sama saya, kalau doa harus ngampunin. Artinya gimana? Jangan doa gini, Tuhan, aku doa, kau balaskan sama dia. Cabut nyawanya. Itu bukan doa, itu namanya ngutuk. Ada orang doa kan begitu. Tuhan, bela aku. Kenapa harus bela kamu dan matiin musuhmu? Kan Tuhan bisa bela dengan segala cara. Kamu dibela, musuhmu diselamatkan. Memang gak ada yang amin, karena banyak musuh kayaknya di sini. Mari kita akan belajar Bapak Ibu, Lukas 18 ayat 1 dan 8. Pay attention karena bahannya sangat banyak. Karena ini minggu terakhir saya harus selesaikan semua agenda atau bahan yang Tuhan taruh di hati saya. Mari sama-sama saya baca ayat pertama, saudara baca ayatnya yang kedua, demikian seterusnya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya suka banget nih. Di ayat pembukaan ini penulis kitab Lukas sudah menjelaskan maksud dari perumpamaannya. Betul? Jadi ibaratnya gampang dimengerti. Di ayat pertama langsung maksud dari perumpamaan ini agar kita berdoa tidak jemu-jemu. Ayat yang kedua saudara silakan. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. 4. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6.
Ayatnya yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang dan malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? 8 sama-sama kita baca 3, 2 ya. Adakah ia apa? Seperti saya bilang di awal khotbah, bahwa penulis kitab Lukas langsung membuka tujuan dari perumpamaan ini. Tujuannya adalah agar kita tidak jemu-jemu dalam berdoa. Mungkin hari ini saudara berada, kalau salah satu alasan dalam survei mengapa orang berhenti berdoa, karena mereka berpikir Tuhan sudah tidak dengar lagi. Makanya Tuhan mengerti perasaan saudara dan saya. Makanya dia menceritakan soal perumpamaan. Dan perumpamaan ini Bapak Ibu, Yesus mengajar kita Lukas 8 ayat 18 ayat yang pertama. Supaya mereka senantiasa berdoa. Dan jangan putus asa. Makanya di ayat yang ke-8 dikatakan, jikalau anak manusia itu datang, adakah ia mendapati apa Bapak Ibu? Kenapa Yesus ngomong begini? Yesus sedang ngajar kita bahwa iman dalam doa adalah iman yang tidak menyerah di tengah dunia yang tidak adil. Saudara melihat Bapak Ibu ada sebuah kontras. Ini bukan sebuah perbandingan, perumpamaan ini bukan perbandingan, tapi adalah sebuah kontras. Sama-sama bilang sama saya kontras. Antara hakim adalah lambang poin yang pertama, mari kita belajar. Bagaimana doa yang tidak menyerah adalah iman yang berdiri di tengah dunia yang tidak adil. Siapa yang sepakat dunia ini nggak adil? Betul tidak? Siapa yang sepakat kalau orang good looking, cantik, kaya, dapat privilege lebih? Siapa di sini yang sepakat kalau keturunan pejabat atau pejabat dapat jalan lebih mudah? Siapa di sini yang udah capek berdoa karena lihat orang diperlakukan dengan tidak adil? Banyak ya. Nah, yang ingin saya ajar sama saudara bahwa yang pertama ciri doa yang tidak menyerah adalah doa yang iman yang tetap percaya di tengah dunia yang tidak adil. Dunia memang tidak adil, tapi Tuhan kita adil. Amin. Dunia memang tidak adil. Bapak Ibu, mari kita belajar bahwa iman yang berdiri di tengah dunia yang tidak adil. Tuhan gak bilang dunia akan adil. Tapi Tuhan mau bilang sama saudara, di tengah ketidakadilan dunia, imanmu jangan berhenti. Tuhan mau bilang di tengah ketidakadilan yang diperlakukan sama kamu jangan berhenti berdoa. Tuhan mau bilang di tengah orang-orang yang berlaku tidak adil sama kamu, Tuhan mau bilang begini, kamu jangan berhenti berharap. Makanya Alkitab memberikan sebuah kontras. Hakim yang punya kuasa, yang punya posisi, celakanya dia tidak takut Tuhan dan tidak menghormati manusia. Ini adalah sebuah resep untuk hakim yang punya kuasa tetapi ngacoknya minta ampun. Di satu sisi ada seorang apa? Janda yang gambaran dari tidak punya apa-apa. Bapak Ibu, hanya penulis kitab Lukas, Injil Lukas yang mencatat kisah ini. Injil yang lain tidak mencatat kisah ini. Karena Injil Lukas sedang menekankan, Bapak Ibu, Injil Lukas sedang menekankan di dunia yang dipenuhi ketidakadilan, Allah masih mendengar suara orang kecil. Aminnya kurang keras nih. Saya ulang lagi. Dari 5 kitab Injil, Bapak Ibu, kalau secara teologi nyebutnya 5. Secara hitungan hanya 4. Kenapa 5? Karena ada yang namanya Injil Thomas. Ini secara akademik. Tapi gak pernah dibahas. Tidak masuk kanonisasi. Tidak masuk dalam Alkitabnya kita Kristen. Dari 4 Injil, Matius, Yohanes, hanya Lukas secara khusus. Lukas ini bukan murid, dia ini dokter. Bapak Ibu. Dia tabib. Dia ini temannya Paulus. Kitab Lukas yang menulis anak yang hilang.
Kitab Lukas lah yang menulis kisah tentang doa yang tidak jemu-jemu. Jadi penulis kitab Lukas melihat dari pengalamannya mengikuti Tuhan. Dia mau bilang begini, di tengah dunia yang tidak adil, Allah masih mendengar suara orang kecil. Amin. Jadi pada pagi hari ini kabar baiknya, apapun yang saudara lakukan. Di zaman Yesus, sistem korupsi sudah ada. Hakim bisa disuap, hukum berpihak pada orang kaya. Yesus menggambarkan seorang hakim yang tidak takut Allah dan tidak menghormati manusia. Artinya hakim ini tidak punya moral. Artinya hakim ini tidak punya belas kasihan. Bayangin, di tengah dunia yang rusak, ada hakim yang punya kuasa, gak punya moral, gak punya belas kasihan. Dan muncullah seorang janda out of nowhere. Janda ini adalah gambaran dari miskin, gak punya suara, tidak dipandang. Bapak Ibu, hakim ini adalah gambaran dunia. Janda itu adalah gambaran saudara dan saya. Alkitab katakan muncullah janda, Bapak Ibu, dalam budaya Yahudi. Janda adalah kelompok yang paling lemah. Gak punya warisan, gak punya kuasa, gak punya pembela hukum. Tapi secara sengaja Yesus memilih gambaran janda ini. Saudara mau tahu gak kenapa? Karena Yesus tidak ingin menonjolkan kekuatannya. Yesus ingin menonjolkan keteguhan dari janda ini. Saya selalu bilang, selama saudara masih bisa berdoa, saudara pasti baik-baik saja. Saya ulang lagi, selama saudara masih bisa berlutut dan berdoa, saudara pasti apa? Baik-baik saja. Kenapa Yesus nggak pilih orang kaya? Sebagai contoh. Kenapa Yesus nggak pilih anak muda? Yang Yesus pengen tonjolkan Bapak Ibu yang pertama. Bukan kekuatannya. Tapi keteguhannya. Makanya Alkitab mengatakan janda itu, mari kita lihat ayatnya yang kedua dan ketiga dulu. Ayat yang kedua dan ketiga biar kita bisa lebih mengerti. Ayat yang kedua dan ketiga. Atau kita lompat saja Bapak Ibu ayatnya yang ketiga. Dan di kota itu, yang apa Bapak Ibu? Selalu apa? Sama-sama bilang sama saya, selalu. Bilang kiri kanan saudara, selalu datang. Bapak Ibu selalu datang. Kepada hakim yang gak punya moral, gak punya belas kasihan. Yang menarik Bapak Ibu, ayatnya yang keempat kita baca. Ayat yang keempat, tolong tampilkan ayat yang keempat. Atau 5 deh saudara. 5 atau 6 deh. Oh 5 betul 5. Namun karena apa? Baiklah aku apa? Membenarkan dia supaya apa? Janganlah terus ia datang dan Bapak Ibu dari kisah ini kita melihat ini bukan perbandingan tapi ini sebuah kontras. Bahwa banyak orang menafsirkan perumpamaan ini berpikir bahwa Yesus membandingkan antara janda dengan Allah. No. Tapi ini Yesus sedang memberikan sebuah kontras. Perbedaan. Sama-sama bilang sama saya perbedaan. Sama-sama bilang sama saya bukan perbandingan. Yesus mau bilang begini. Jikalau seorang hakim yang jahat, yang tidak peduli, dapat dibujuk oleh seorang janda yang tidak punya kuasa untuk berbuat adil hanya karena gangguan, betapa lebih Bapa di surga yang penuh kasih dan peduli sama saudara akan bertindak untuk anak-anaknya. Kalau hakim aja yang gak punya moral, gak punya belas kasihan. Saudara perlu ngerti dulu pesan ini, biar saudara gak salah paham, biar saudara gak gagal paham. Bahwa ini bukan
perbandingan, tapi ini bukan perumpamaan, tapi ini adalah perbedaan. Tuhan mau bilang begini, hakim aja yang gak takut manusia, yang gak punya moral, kalau didatengin terus, diganggu terus, bisa dibujuk untuk berbuat adil. Apalagi Bapamu yang mengasihi engkau. Amin. Yang ngerti bilang amin dulu. Apalagi Bapamu yang apa? Mengasihi engkau. Bahasa gampang gini, kalau tetangga aja bisa sayang sama kamu, apalagi orang tuamu sendiri. Kalau orang aja yang jahat, gak takut Tuhan, yang gak takut manusia, peduli, bisa tolong kamu. Apalagi orang tuamu. Mari kita melihat Bapak Ibu janda yang gigih versus umat yang percaya. Saya kasih perbandingannya. Yang pertama, Bapak Ibu janda yang gigih. Pihak yang didekati adalah, Bapak Ibu diklik, adalah hakim yang berhati dingin. Pihak yang didekati. Seseorang yang tidak takut akan Allah dan tidak peduli pada sesama. Kalau saudara yang saudara dekati adalah, klik, survei membuktikan, saudara mendekati Bapa yang berhati hangat. Seorang yang mengasihi, peduli. Jadi pendekatannya aja sudah, woi, gue pulang nih. Kalau janda mendekati hakim yang berhati dingin, yang gak peduli. Kamu dan aku mendekati Bapa yang berhati hangat. Berikutnya tempat pendekatannya. Bahwa janda mendekati pengadilan hukum yang korup. Yang bisa dibayar. Mirip Konoha kan? Tetapi saudara dan saya mendekati tata kasih karunia. Kasih karunia tahu gak artinya apa? Gak pantas, gak layak. Tapi dikasih. Amin. Yang ketiga, hasilnya. Dia mendapat keadilan karena memaksa. Tapi saudara, kita mendapat keadilan bukan karena memaksa Tuhan. Jangan berpikir kamu doamu didengar karena kamu paksa Tuhan. Tapi kamu mendapat keadilan karena belas kasihan. Maukah engkau kembali berdoa sama Tuhan? Maukah engkau kembali percaya dalam doamu? Bahwa kalau hakim yang jahat saja, doanya Tuhan dengar. Perumpamaan ini tidak ngajar kita untuk gangguin Tuhan. Jangan berpikir kalau kamu doa tiap hari kamu gangguin Tuhan. Berarti kamu berpikir Tuhan kayak hakim yang lalim. Tapi berpikirlah kalau hakim yang lalim saja dengar. Apalagi Bapa yang mengasihi engkau. Amin. Bilang kiri kanan saudara, jangan stop berdoa. Mari kita lihat ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7. Kita baca yuk sama-sama ayat yang ke-6 dan ke-7. 3, 2, ya. Tidakkah Allah orang-orang pilihannya yang apa? Siang dan malam apa Bapak Ibu? Yang berseru kepadanya. Yesus tidak membandingkan Allah dengan hakim itu. Yesus nggak bilang bahwa kalau kamu maksa Tuhan akan lulu, no. Tapi Yesus sedang bilang, Bapak Ibu, Yesus sedang memanggil saudara dan saya, para pendengarnya, untuk merenungkan ketika dia bilang, camkanlah. Yesus sedang memanggil kita untuk merenungkan karakter Allah. Bahwa yang pertama, Bapak Ibu, Allah tidak seperti hakim dunia. Yang kedua, Allah tidak perlu dibujuk. Yang ketiga, ia menjawab karena kasihnya, bukan karena tekanan dari kita. Amin. Allah tuh bukan kayak, kalau bukan Tuhan tuh gak pengen ngajar kita kayak seorang anaknya minta es krim sama papanya. Papa es krim, es krim, es krim. Karena papanya sebel diberiin es krim. No. Tuhan mau bilang bahwa ia menjawab karena kasih karunia, bukan karena kita menekan dia. Hakim itu menjawab karena capek diganggu. Tuhan menjawab bukan karena capek diganggu sama saudara. Tuhan menjawab karena Tuhan mengasihi saudara.
Saudara, Tuhan pengen bilang, makanya Yesus bilang camkanlah. Yesus sedang ngajar saudara, kalau hakim yang jahat saja akhirnya bertindak karena terganggu. Apalagi Allah yang penuh kasih akan bertindak karena kasihnya. Saudara, tadi malam anak saya ngigo, lebih tepatnya 2 hari ngigo. Ngigo gini, jangan deketin aku, pergi. Terus saya pikir ada yang ganggu dia di sekolah. Lagi tidur saya tanya, gini, siapa yang ganggu? Jangan deketin aku, pergi. Saya bilang, lu yang pergi. Ini kan rumah gua. Pagi-pagi saya tanya, gini di sekolah dibully? Enggak, bener, jangan takut. Cerita sama papa. Saya bilang sama dia, kalau buat kamu, tidak ada manusia yang papa takut di muka bumi. Masalah nanti urusan nanti. Yang penting ngomong action dulu, action. Enggak pak. Kamu dibully. Ada yang ngomong, enggak. Kamu bully? Iya kok. Lo yang bully, gue bilang. Saya, Bapak Ibu sampai tanya gurunya. Bilang, gak mesti tanya gurunya dia ada yang ganggu gak? Dia bilang gak ada kok, teman-temannya baik. Cuma gara-gara ngigo. Ternyata karena nonton YouTube. Jadi kebawa mimpi. Saya, ayahnya yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini. Mikirin anak saya. Apalagi Bapamu dan Bapakku di surga. Amin. Yesus sedang ngajar saudara. Kata membenarkan dalam bahasa Yunani. Berbicara mengenai bukan saja menjawab. Tapi bicara Tuhan minta saudara untuk memberikan waktu. Kata segera bukan berarti instan. Kata segera berarti tepat waktu. Sama-sama bilang sama saya bukan instan. Sama-sama bilang sama saya tepat waktu. Jadi ketika Tuhan bilang segera Allah akan membenarkan orang itu, Allah nggak bilang langsung instan. Segera bagi saya mungkin besok. Segera bagi Bapak yang di sana mungkin bulan depan. Segera mungkin bagi Ibu yang di sana 1 minggu lagi. Karena segera bagi Tuhan, bagi setiap each one of us beda. Betul tidak? Segera bukan instan tetapi apa? Tepat waktu. Makanya saya mau bilang bahwa delay is not God's denial. It is His preparation. Bahwa penundaan bukan Tuhan tolak. Tapi penundaan adalah Tuhan sedang menyiapkan. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan namanya Eugene Peterson pernah bilang demikian. Bapak Ibu, asumsi iman, kita harus punya asumsi iman. Sama-sama bilang sama saya asumsi iman. Apa itu Pak Pendeta? Bahwa punya asumsi iman adalah bahwa selalu Allah sedang melakukan sesuatu. Bahkan sebelum aku mengetahuinya. Jadi punya asumsi iman. Bukan asumsi dunia tapi asumsi iman. Selalu Allah sedang melakukan sesuatu. Bahkan sebelum aku apa? Mengetahui. Pak Pendeta, nanti bagaimana kalau saya mau dipecat sama kantor? Asumsi iman. Walaupun saya belum tahu dipecat atau nggak dipecat, tapi Allah bekerja. Pak Pendeta, bagaimana nanti kalau anak saya udah besar? Bagaimana uang kuliahnya? Asumsi iman. Walaupun saya nggak tahu gimana nanti, tapi Tuhan pasti menyediakan berkat di depan. Amin. Sama-sama bilang sama saya punya asumsi iman. Apa asumsi iman? Percaya bahwa Allah sedang bekerja. Bahkan jauh sebelum kita dapat melihat hasilnya. Iman tidak dimulai dari apa yang kita lihat. Iman dimulai dari sebuah keyakinan bahwa Allah melihat dan Allah sedang bertindak. Amin. Mungkin saudara gak lihat hari ini. Asumsi iman. Saya nggak lihat. Tapi Tuhan mengetahui dan sedang bertindak. Amin. Makanya jangan takut. Saya percaya Tuhan gak pernah terkejut sama hidup kita. Saya percaya Tuhan gak pernah terkejut sama masalah kita. Kamu yang terkejut, Tuhan enggak. Asumsi iman, Tuhan
sedang bekerja. Walaupun saya nggak tahu. Tuhan apa Bapak Ibu sedang bekerja. Allah sedang melakukan lebih banyak daripada yang kamu pikirkan. Dia melakukan lebih cepat daripada yang kamu bayangkan. Saya berdoa sebelum tahun ini habis. Dia melakukan sesuatu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Lebih banyak dari yang kamu pikirkan. Amin. Tahun ini belum habis Pak Bu. Belum habis. Jangan buru-buru cap tahun ini hancur. Punya iman. 1 bulan Allah menciptakan langit dan bumi hanya 7 hari. Apa yang bisa dilakukan dalam 1 bulan 2 bulan ke depan dalam hidup saudara? Yang punya asumsi iman boleh kasih tepuk tangan dulu yang dahsyat. Poin yang kedua, bahwa the justice of God never sleep. Bahwa keadilan Tuhan tidak pernah tertidur. Poin yang pertama, Allah meminta kita untuk memiliki iman di tengah dunia yang tidak adil. Poin yang kedua, Allah meminta kita untuk percaya bahwa keadilan Tuhan tidak pernah tertidur. Mungkin bagi manusia Tuhan gak lihat, tapi bagi Tuhan, Tuhan tetap melihat. Yang ketiga, Bapak Ibu, bahwa persevering prayer is the sound of living faith. Bahwa iman atau doa yang tidak berhenti adalah bagian dari iman yang hidup. Sambil saya undang pemain keyboard. Mari kita akan belajar lebih dalam lagi Bapak Ibu, poin saya terakhir. Mengapa kita harus terus berdoa? Mari kita cepat saja. Yang pertama, mengapa kita harus terus berdoa? Karena kebutuhan akan kegigihan dalam doa akan menunjukkan bahwa kita percaya apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Amin.